Khotbah di bukit. Matius 5 ayat 1 sampai 16. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Kita membaca di dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai 7 bahwa Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan kepada kita. Orang-orang Kristen sudah menyebut pengajaran ini khotbah di bukit, karena Yesus berbicara mengenai hal-hal ini di atas sebuah bukit. Berkat untuk mereka yang miskin di hadapan Allah. Pertama-tama, kalau kita melihat kepada Alkitab dari Matius pasal 5 ayat 3, Yesus mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga." Yang dimaksudkan ketika mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin," adalah bahwa ia memberikan surga kepada mereka yang miskin di hadapan Allah. Pengajarannya bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah adalah kebenaran. Memang demikian. Orang-orang yang miskin di hadapan Allah yang dibicarakan Yesus di sini tidak bisa merasa puas akan dunia ini. Dan karena itu, mereka menerima keselamatan yang diberikan Tuhan. Kalau roh Anda merasa puas dengan harta duniawi, sangat mustahil bagi Anda untuk menerima di dalam hati Anda pengampunan dosa yang diberikannya melalui Injil air dan Roh. Inilah sebabnya ia mengatakan bahwa jika Anda miskin di hadapan Allah, maka kerajaan sorga akan menjadi milik Anda. Allah memberikan pengampunan dosa dan kerajaan surga kepada Anda yang miskin dalam roh. Berkat untuk orang yang berduka cita melalui Injil air dan Roh. Pengajaran yang kedua Yesus di dalam Matius 5 ayat 4 mengatakan, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Inilah pengajaran yang diberikannya ketika ia melihat orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh
sedang ada di dalam kesusahan karena dosa-dosa yang mereka lakukan di hadapan Allah. Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang berduka di hadapan Allah karena dosa-dosa mereka akan dihiburkan oleh Allah. Mengapa demikian? Itu adalah karena orang-orang yang demikian sangat berduka di hadapan Allah atas dosa-dosa mereka. Orang yang mengenal Allah dan percaya bahwa Ia hidup tidak bisa tidak menangis atas dosa-dosanya. Allah menghiburkan orang-orang itu dengan memberikan kepada mereka keselamatan melalui Injil air dan Roh. Dalam kenyataannya, meskipun kita percaya kepada Yesus, kita sering melakukan kesalahan di hadapan Allah dan melakukan dosa tanpa kecuali. Akan tetapi, penghiburan dari Allah ada untuk orang-orang yang terluka di dalam hati mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan, karena mereka tidak hidup seturut kehendak Allah dan masih melakukan dosa meskipun mereka mengenal Allah. Kita memiliki banyak kelemahan di hadapan Allah. Tentu saja, orang bisa saja tidak menyadari akan kelemahan dan kekurangan mereka karena mereka sudah sampai kepada keyakinan bahwa melakukan sesuatu yang didasari oleh insting yang diberikan Allah tidak mungkin buruk. Akan tetapi, kita tidak akan menerima penghiburan yang diberikan Allah kalau kita bahkan tidak memiliki hati yang berduka ketika kita lemah, ketika kita tidak hidup seturut dengan kehendak Allah. Inilah sebabnya Anda dan saya perlu memiliki hati yang percaya kepada Injil air dan Roh ketika kita berduka di hadapan Allah tentang perbuatan buruk kita dan berduka tentang dosa-dosa satu dengan yang lain. Inilah satu-satunya cara bahwa hati kita akan sungguh-sungguh dihiburkan melalui penghiburan keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Berkat yang diterima orang yang lemah lembut. Dalam Matius 5 ayat 4, Alkitab mengatakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ada alasan mengapa hati kita harus lemah lembut di hadapan Allah. Kalau hati kita lemah lembut di hadapan Allah, kemudian kita akan menerima firman keselamatan Injil air dan Roh yang diberitakannya ke dalam hati kita. Kalau hati kita tidak lemah lembut dan bahkan membangkang, kita tidak bisa menerima semua firman Allah ke dalam hati kita. Inilah sebabnya hati yang tidak lemah lembut akan menjadi masalah. Inilah sebabnya sikap dari hati kita di hadapan Allah sangatlah penting. Orang-orang munafik bisa membohongi manusia untuk sementara, tetapi mereka tidak bisa memiliki hubungan yang kekal dengan Allah kalau mereka tidak menerima firman Allah dengan hati yang lemah lembut. Dalam Matius 5 ayat 5, Alkitab mengatakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kata-kata itu menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang sudah menerima pengampunan dosa akan menjadi pewaris dari kerajaan 1000 tahun sebagai warisan iman mereka. Kalau kita menerima di dalam hati kita Injil pengampunan, yaitu Injil air dan Roh, kita menerima pengampunan dosa yang kekal. Barang siapa menerima di dalam hatinya dengan lemah lembut bahwa Injil air dan Roh adalah kebenaran, bisa menerima semua berkat ilahi dari surga. Firman itu akan menjelaskan kepada kita betapa sungguh-sungguh diberkati orang-orang yang menerima Injil air dan Roh dengan hati yang lemah lembut. Kita harus menerima di dalam hati kita bahwa semua firman Allah itu, Allah berbicara kepada kita melalui firman Allah yang tertulis.
Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Engkau pada dasarnya penuh dengan dosa karena nenek moyangmu. Kemudian kita semua harus memiliki hati yang mengenal perkataan Allah. Apapun yang keluar dari mulut Allah, kita harus dengan lemah lembut menerimanya sebagaimana adanya. Apapun perkataan Allah yang adalah kebenaran yang disampaikannya, semuanya catatan authentic truth bukanlah istilah umum di Amerika. Kebenaran. Mereka yang bisa menerima di dalam hati mereka dengan lemah lembut segala perkataan Allah akan memiliki iman yang akan mewarisi kerajaan surga. Mereka yang memiliki hati yang lemah lembut di hadapan Allah percaya dengan teguh bahwa perkataan yang disampaikan Allah kepada kita sebagaimana adanya. Karena itu, Allah berbicara kepada mereka tentang Injil air dan Roh. Dan Ia menawarkan kerajaan 1000 tahun sebagai warisan kepada mereka yang menerima di dalam hati mereka Injil air dan Roh. Iman inilah iman yang memampukan kita mewarisi bumi baru. Berkat yang diterima oleh orang-orang yang mau melayani Injil air dan Roh. Dan di dalam ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kata-kata itu berarti bahwa orang-orang yang haus akan pekerjaan Allah akan dipuaskan dengan bekerja bagi kebenaran Allah. Orang-orang benar akan merasa lapar untuk melayani Allah. Karena itu, mereka melakukan karya kebenaran untuk memakan makanan bagi roh mereka. Itu adalah karena semua firman Allah adalah makanan yang akan memberikan kehidupan kepada jiwa semua manusia. Yesaya 55 ayat 1. Semua karya Allah juga merupakan penyediaan rohani bagi orang-orang benar. Kebenaran ini merupakan rahasia yang tersembunyi bagi orang-orang yang belum dilahirkan kembali. Orang-orang benar merasakan perut rohaninya penuh dari karya kebenaran melalui persekutuan dengan gereja. Bagi kita yang adalah orang-orang benar karena pengampunan dosa, kita bisa saja salah satu antara lapar akan karya Allah atau lapar akan keinginan daging. Bagi semua orang yang memiliki hati yang rindu untuk melakukan karya kebenaran Allah, Allah senantiasa membuat ia bisa melakukan karya kebenaran secara penuh melalui gerejanya. Allah memberikan kepada kita iman rohani sehingga kita bisa melakukan karya bagi Allah dan membuat kita dipenuhi saat kita bekerja bagi kebenaran. Sesungguhnya, orang-orang yang mau melakukan karya kebenaran bagi Allah belajar dari pengalaman bahwa mereka memang mendapatkan kepenuhan di dalam roh. Apakah Anda lapar akan kebenaran karya Allah? Kalau demikian, Anda akan menerima kepenuhan roh Anda dengan memberitakan Injil air dan Roh dan melakukan pekerjaan Allah. Anda harus memahami bahwa meskipun secara luar Anda mungkin memiliki hati yang mengejar keinginan daging, Roh Kudus yang ada di dalam Anda lapar untuk melakukan karya Allah dan senantiasa ingin melakukan karya kebenaran. Tuhan kita mengatakan di dalam Matius pasal 4 bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika Yesus berpuasa selama 40 hari,
Iblis menampakkan diri di depan Yesus dan mengatakan, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iblis mencobai Yesus dan juga semua manusia dengan mengatakan bahwa roti untuk tubuh adalah kehidupan. Akan tetapi, bukan demikian. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia tidak bisa hidup hanya oleh roti yang untuk tubuh saja. Itulah sebabnya manusia memiliki roh. Karena itu, manusia perlu memakan makanan bagi tubuhnya. Akan tetapi mereka juga perlu makan firman Allah yang keluar dari mulut Allah, yang adalah makanan bagi roh. Inilah satu-satunya cara tubuh dan roh kita bisa hidup. Pada hakikatnya, kebenaran ini menjelaskan kepada kita bahwa firman Allah yang dikatakan Allah akan membuat roh kita hidup. Kita orang-orang benar tidak bisa hidup hanya dengan roti untuk tubuh saja, tetapi dengan mendengar dan percaya kepada firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Tidak peduli berapa banyak roti yang dimakan oleh orang-orang yang dilahirkan kembali. Ada rasa haus dan lapar karena roh merasa lapar akan kebenaran Allah, karya kebenaran Allah. Karena Roh Kudus hidup di dalam hati orang-orang benar, kita harus menjalani kehidupan dengan melakukan karya kebaikan. Artinya, orang-orang benar hanya bisa hidup hanya dengan mendengar dan percaya kepada setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini menunjukkan bahwa kita hanya bisa hidup dengan percaya kepada setiap firman Allah dan dengan mengikuti Tuhan dengan iman kita. Roh dari orang-orang yang dilahirkan kembali merasa lapar untuk karya kebenaran Allah. Manusia tidak hanya hidup oleh roti yang untuk tubuh saja, tetapi dengan mendengar dan percaya kepada setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roh dari orang-orang benar bisa menikmati kepenuhan rohani dengan memberitakan Injil air dan roh kepada orang-orang lain. Roh dan daging dari orang-orang benar menjalani kehidupan dengan melakukan karya penyelamatan bagi orang-orang lain dari dosa-dosa mereka. Ada keinginan di dalam hati orang-orang kudus yang dilahirkan kembali untuk melakukan karya kebaikan. Kita, orang-orang benar, pasti tidak akan bisa hidup oleh apa yang ada di dunia ini saja. Kita pasti tidak akan bisa hidup dengan apa yang dari daging saja. Di antara orang-orang benar, orang yang lemah imannya akan berpikir demikian. Karena saya sudah menerima pengampunan dosa, sekarang saya bisa hidup dengan hanya memperhatikan kebutuhan akan makanan, pakaian, dan rumah. Orang-orang benar yang memiliki pemikiran demikian pada akhirnya akan terseret mengikuti keinginan dirinya sendiri dan akhirnya kehilangan hidupnya. Akan tetapi, orang-orang benar tidak bisa hidup dengan mengikuti keinginan daging saja. Bahkan kalau seorang yang benar mengikuti keinginan daging, dagingnya tidak akan bisa memenuhi keinginannya.
Kalau ia hanya mengikuti keinginan daging, hati dari orang-orang benar itu akan menjadi kosong. Di sisi lain, kita, orang-orang yang dilahirkan kembali, lapar dan haus akan pekerjaan kebenaran. Dan karena itu kita senantiasa bersukacita dalam memberitakan Injil air dan Roh. Orang yang benar akan mengalami kedamaian secara roh dan kedamaian secara tubuh dengan percaya kepada firman Allah dan melakukan karya kebenaran. Orang-orang yang baru percaya seringkali tidak memahami kebenaran iman ini. Karena itu, orang-orang yang lemah imannya seringkali mati secara rohani setelah menjalani kehidupan yang mengejar keinginan daging. Orang-orang benar yang mengejar keinginan daging akan dicobai oleh iblis dengan hal-hal yang dari daging. Kalau orang-orang benar menyerah kepada cobaan itu, ia pasti mati. Inilah sebabnya Allah mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Anda dan saya sekarang sudah menjadi orang-orang yang melaksanakan kebenaran Allah. Kemudian pemeliharaan rohani yang benar bagi roh kita adalah memberitakan Injil air dan Roh. Hal itu adalah bekerja bagi kebenaran Allah. Ketika kita memberitakan Injil air dan Roh, hal itu akan menjadi pemeliharaan rohani bagi Anda dan saya. Ketika Tuhan kita ada di dunia ini bersama dengan murid-muridnya, ada saat-saat di mana Tuhan memerlukan makanan untuk tubuhnya juga. Suatu saat di Sikar, sebuah kota Samaria, murid-murid Yesus pergi cukup jauh untuk mencari makanan. Ketika Tuhan mengatakan, "Aku memiliki makanan yang tidak kamu ketahui." Ketika murid-muridnya datang membawa makanan dan mengatakan, "Tuhan, makanlah ini." Tuhan mengatakan, "Aku memiliki makanan yang tidak kamu kenal." Makanan yang dikatakan oleh Yesus di sini adalah karya memberitakan Injil air dan Roh. Inilah yang dikatakan Yesus ketika mengatakan kepada perempuan di dekat sumur itu bahwa ia sendirilah Mesias. Kita harus mengetahui bahwa Yesus membuat makanan untuk rohnya ketika ia melakukan kehendak Bapa. Karena para murid tidak mengetahui kebenaran ini, karena mereka memang masih sangat muda secara rohani. Yesus mengatakan hal itu kepada mereka. Artinya, perkataan itu adalah untuk Anda dan saya serta orang-orang Kristen lain yang sudah dilahirkan kembali. Pada kenyataannya, cara roh kebenaran agar bisa hidup adalah dengan mengikuti dan percaya serta melaksanakan kebenaran Allah, dan kemudian dengan itu dipuaskan setiap hari. Orang-orang benar dipuaskan dengan percaya dan melaksanakan kebenaran Allah. Kita dipuaskan ketika kita melaksanakan kebenaran Allah, dan kita bisa menjalani kehidupan ketika kita menyembah Allah. Ada berkat bagi orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran Allah. Apakah Anda merasakan lapar dan haus akan kebenaran Allah? Ya, saya haus untuk kebenaran Allah juga. Jadi, setelah saya melakukan bagian pekerjaan Allah ini saat ini,
saya akan melakukan karya yang lain bagi kebenaran Allah. Dan saya melakukan karya Allah dan senantiasa berusaha mencari dan melaksanakan kebenaran. Suatu hari, saya menyaksikan sebuah acara TV yang berjudul Perjalanan Dunia. Di dalam program ini, orang yang mengadakan perjalanan ke berbagai tempat di dunia ini menunjukkan film yang mereka ambil dari berbagai tempat yang berbeda di dunia ini. Ketika saya menyaksikan acara ini, saya berpikir, saya perlu memberitakan Injil air dan roh ke negara itu juga. Bahkan ketika banyak orang yang menyaksikan acara itu berpikir bahwa acara itu menyenangkan atau merasa tertarik oleh budaya yang baru, saya, orang benar, sampai kepada pemahaman bahwa orang-orang di negara itu membutuhkan Injil air dan roh saat saya menyaksikannya. Karena orang-orang benar haus dan lapar akan kebenaran, apapun yang mereka lihat, mereka melihatnya dengan perspektif yang berbeda. Kita, orang-orang benar, merasakan pentingnya memberitakan Injil air dan roh kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran Allah di dunia ini. Apa yang terjadi ketika kita memberitakan Injil air dan roh kepada mereka? Mereka menerima pengampunan dosa, bukan? Benar sekali. Kalau kita ingin memberitakan Injil air dan roh kepada orang-orang di negara itu, ada hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu menemukan seseorang yang memahami bahasa dan budaya dari negara itu. Itulah sebabnya kami berusaha untuk terlebih dahulu menemukan penerjemah yang baik untuk berbagai bahasa. Allah senantiasa menolong orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran untuk melakukan karya kebenaran. Ketika kami berusaha untuk menemukan orang-orang yang bisa menterjemahkan, kami mendapati bahwa kami bisa menemukan mereka kalau kami memasang iklan di internet dan meletakkan iklan di sana. Akhirnya, kami mendapatkan beberapa tanggapan banyak orang yang tertarik yang melamar. Dan kami mempercayakan pekerjaan penterjemahan itu setelah menyeleksi penterjemah yang kompeten untuk masing-masing bahasa. Kita adalah orang-orang benar yang melakukan pekerjaan memberitakan Injil air dan roh ke seluruh dunia. Orang-orang benar ingin untuk memberitakan kebenaran kepada setiap jiwa yang terhilang di dunia ini. Kita, orang-orang yang dilahirkan kembali, merasa lapar karena ingin memberitakan Injil kepada semua manusia di dunia ini. Karena kebenaran Allah adalah pemeliharaan yang benar akan kehidupan rohani dari orang-orang benar. Orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Orang-orang benar tidak akan bisa hidup tanpa melaksanakan kebenaran Allah di dalam dunia ini. Tanpa makanan rohani, mereka akhirnya akan mati karena kelaparan secara rohani. Dari sisi rohani, orang-orang benar adalah seperti pohon yang baik yang menghasilkan buah. Sebagaimana orang menjadi lapar kalau kita tidak memakan makanan bagi tubuh kita. Orang-orang benar yang sudah menerima pengampunan dosa tidak bisa hidup dalam keadaan lapar secara rohani kalau kita tidak melaksanakan kebenaran. Saudara seiman, cobalah berusaha hidup dengan tidak melaksanakan kebenaran atau tidak ada di dalam persekutuan di dalam gereja Anda.
Kemudian Anda akan sungguh-sungguh merasa bahwa roh Anda menjadi lapar akan kebenaran Allah. Karena hati orang-orang benar merasa lapar akan kebenaran dan ingin melaksanakan pekerjaan Allah. Mereka ingin makan persediaan untuk roh mereka. Orang-orang yang masih muda dalam iman perlu untuk senantiasa memakan makanan bagi roh mereka. Tetapi kalau iman mereka bertumbuh sampai kepada tahap tertentu, setelah memakan makanan rohani dalam ukuran tertentu dan melaksanakan kebenaran, mereka bisa menikmati keselamatan di dalam diri mereka sendiri. Inilah sebabnya para pendahulu dari iman kebenaran senantiasa mengejar kehidupan kebenaran. Saya sering mengatakan kepada rekan-rekan saya, mari kita berhenti sejenak setelah ini. Akan tetapi, sangat sulit untuk melakukannya. Bagaimana kita bisa melakukan hal itu kalau kita kemudian mati di dalam roh? Kalau Anda dan saya tidak melaksanakan pekerjaan Allah, kita harus terus melaksanakan pekerjaan roh. Saudara seiman, tidakkah Anda makan ketika tubuh Anda merasa lapar? Kalau Anda merasa kelaparan setengah mati, Anda harus makan. Karena itu, setiap orang yang lapar dan haus akan kebenaran Allah haruslah melakukan pekerjaan Allah. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang diberkati. Tuhan senantiasa mengatakan perkataan itu kepada orang-orang benar. Kita, yang adalah orang-orang benar, menjadi puas di dalam roh ketika kita melakukan pekerjaan Allah. Saudara seiman, kalau Anda ingin dipuaskan, bertekunlah dalam melakukan pekerjaan Allah. Akan tetapi, Anda tidak akan bisa melakukan pekerjaan Allah sendirian. Karena itu, kita harus melakukan pekerjaan Allah dalam kesatuan dengan orang-orang lain. Mendengar firman Allah adalah kebenaran, dan membaca firman Allah serta berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongannya adalah untuk kebenaran Allah dan bekerja dengan setia dalam bidang apapun juga bagi kebenarannya. Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Allah mengatakan kepada Anda agar mencari kebenarannya terlebih dahulu. Ini berarti kita memikirkan pekerjaan Allah terlebih dahulu dan perkara-perkara daging menjadi nomor 2. Kalau demikian keadaan kita di hadapan Allah, kita menerima segala berkat dari Allah di dalam tubuh dan roh. Inilah kebenaran roh yang dikatakan Allah kepada kita. Inilah kebenaran yang tidak boleh dilupakan oleh orang-orang Kristen dan para hamba Allah. Berkat yang diterima orang yang murah hati. Matius 5 ayat 7 menegaskan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Di dalam Alkitab, memiliki kemurahan terhadap orang lain berarti memiliki belas kasihan kepada orang-orang berdosa. Ketika kita melihat orang-orang yang berdosa,
Kita berkata di dalam hati, kasihan sekali. Ketika kita, orang-orang benar, melihat kepada jiwa-jiwa yang belum dilahirkan kembali, mereka layak dikasihani. Ini bukan hanya untuk orang-orang di dalam negara kita saja, tetapi juga sama ketika kita melihat orang-orang dari berbagai negara di dunia ini. Dalam perjalanan saya ke Cina, saya mampir di sebuah warung kopi di Beijing untuk beristirahat dengan rekan saya. Saya melihat dua orang pendatang dari barat duduk di dekat kami, memesan 2 cangkir kopi dan 1 roti saja. Ketika kami berbicara mengenai rencana misi bagi negara itu dengan serius, mereka juga saling berbicara selama lebih dari 2 jam. Ketika yang satu berbicara, yang satunya akan mendengarkan dan mengatakan, "Ha." Dan ketika yang satunya berbicara, maka orang yang pertama tadi juga akan mengatakan, "Ha." Mereka sangat menikmati saling berbicara dan mendengarkan. Itu. Apapun isi pembicaraan mereka, rasa lapar mereka akan diskusi nampak sangat jelas. Dalam keadaan apapun, ketika saya melihat orang-orang yang seperti itu, saya juga merasa simpati. Mereka begitu serius ketika mereka mengadakan diskusi mengenai hal-hal kecil tentang hal yang berkaitan dengan tubuh mereka. Tetapi mereka perlu mendengar tentang Injil air dan Roh dari kami. Dan inilah pokok yang paling mendesak untuk didiskusikan. Saya merasakan simpati ketika saya melihat orang-orang yang demikian. Meskipun mereka pergi ke sana kemari dengan bangga, tetapi mereka layak dikasihani karena mereka tidak mengenal Injil air dan Roh. Di dalam hati orang-orang benar, kami memiliki kerinduan untuk menuliskan buku-buku sebagai penolong untuk jiwa-jiwa yang masih terhilang dan membagikannya kepada mereka masing-masing. Akan tetapi, mereka sendiri bahkan tidak menyadari betapa mereka patut dikasihani. Meskipun negara kami mungkin tidak memiliki banyak kekayaan dan kekuatan negara seperti banyak negara barat yang lebih maju, sehingga mungkin mereka memandang kami sebagai orang-orang dari negara yang lemah. Kami, orang-orang benar, memiliki belas kasihan secara rohani atas semua orang di dunia ini. Bahkan orang-orang dari negara-negara yang dianggap kaya juga patut dikasihani dalam pandangan orang-orang benar atas mereka. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini berarti bahwa mereka yang memiliki kemurahan atas orang-orang lain akan menerima kemurahan. Betapa banyaknya orang di dunia ini yang harus kita beri kemurahan. Ini terjadi di seluruh penjuru dunia. Berkat yang diterima oleh orang-orang yang diampuni dosanya. Tuhan mengatakan di dalam Matius 5 ayat 8, "Berbahagialah orang yang suci hatinya." Ia mengatakan bahwa orang-orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Saudara seiman, pada hakikatnya, orang-orang yang suci hatinya adalah orang-orang yang sudah menerima pengampunan dosa di dalam hati mereka dengan percaya kepada firman Allah di dalam Injil air dan Roh. Mereka yang tidak mengikuti keinginan daging dari tubuhnya, tetapi mengikuti kehendak Injil air dan Roh adalah suci hatinya. Saya menyaksikan sebuah drama sejarah di TV kemarin. Di dalam drama itu, bawahan dari seorang raja kemudian memberontak terhadap raja itu
dan menyerang istana. Pemegang tahta itu merasa sangat murka atas pemberontakan itu. Bawahan raja itu akhirnya merancang pengkhianatan dengan dukungan dari anak buahnya. Awalnya, bawahan itu menolak untuk menduduki tahta. Saya tidak akan mau melakukan hal ini. Mengkhianati raja berlawanan dengan prinsip saya sebagai bawahannya. Kelihatannya ia orang yang memahami prinsipnya dan nampaknya ia sangat baik. Tetapi ia tidak lebih dari seorang pengecut saja. Ia sudah lama menanti kesempatan untuk bisa naik ke atas tahta dan akhirnya menerima dorongan dari anak buahnya untuk menjatuhkan raja yang berkuasa. Dengan berpura-pura bahwa itu bukanlah yang diinginkannya, tetapi melakukannya karena desakan dari istrinya. Orang-orang yang memulai revolusi di dunia ini adalah sama saja. Jadi, sangat benar sekali. Seperti yang dikatakan seseorang, bahwa politik adalah proses untuk menjadikan kepentingan pribadi menjadi kepentingan orang banyak. Saudara seiman yang terkasih, bisakah Tuhan kita kehilangan dukungan kita? Tidak, tidak bisa. Tuhan adalah Raja segala raja yang baik untuk kita. Raja segala raja merendahkan dirinya dan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Ia melenyapkan segala dosa umatnya dan melenyapkan mereka dengan Injil air dan Roh. Lalu, apakah umatnya akan mengikuti Tuhan dengan setia atau tidak? Mereka akan sukarela mengikuti Raja mereka. Yesus Kristus, yang adalah Raja segala raja, adalah Raja kebenaran. Yesus Kristus, yang adalah Raja alam semesta, adalah Allah bagi kita. Ketika kita melihat kepada catatan di dalam Matius pasal 1 sampai pasal 7, kita bisa dengan jelas memahami bahwa Yesus Kristus bukanlah pribadi ciptaan sebagaimana Konfusius, Sokrates, Plato, atau Buddha. Yesus Kristus adalah keberadaan yang mutlak bagi kita semua dan juru selamat kita. Dan ia adalah Raja yang memerintah atas langit dan bumi. Tuhan kita mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Siapa yang bisa mengatakan hal yang demikian? Tidak ada satupun yang bisa mengatakan hal itu. Raja kita adalah Juru Selamat, Yesus Kristus. Hari ini, ada banyak teolog yang menyangkali keilahian Yesus. Akan tetapi, adalah suatu kebenaran bahwa Yesus, Bapa dari Yesus, dan Roh Kudus adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Adakah seseorang yang meragukan keilahian Yesus di antara Anda yang sudah menerima pengampunan dosa? Kita tidak bisa sesaat pun menyangkali bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, Raja segala raja. Tuhan datang ke dunia ini dan menyelamatkan kita dari segala dosa kita dan dari penghukuman atas dosa-dosa dengan Injil air dan Roh. Allah Bapa membuat kita diselamatkan dari dosa sekali untuk selamanya. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat bersama dengan Injil yang benar.
Kita percaya kepada kuasa Injil air dan Roh. Kalau Yesus Kristus bukan Allah, manusia tidak bisa menerima pembebasan dari dosa. Kalau Yesus bukanlah keberadaannya mutlak bagi kita, maka semua karyanya juga tidak mutlak. Dan kalau memang demikian, maka kita tidak akan bisa menerima keselamatan dari segala dosa kita dengan percaya kepadanya sebagai juru selamat kita. Adalah karena anak Allah datang ke dunia ini sebagai juru selamat dan menyelamatkan kita dari segala dosa dunia, sehingga kita menerima keselamatan dari segala dosa dengan percaya kepadanya. Berkat yang diterima pembawa damai. Tuhan mengatakan di dalam Matius 5 ayat 9, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Tuhan menyebut kita orang-orang Kristen yang dilahirkan kembali, imam rohani. Secara rohani, kita adalah para imam yang berdiri di antara orang-orang di dunia ini dan yang memperdamaikan mereka kepada Allah melalui Kristus. Orang-orang yang sudah menjadi imam-imam di hadapan Allah akan bekerja keras untuk mengadakan pendamaian antara Allah dan manusia. Kalau kita memberitakan Injil air dan Roh dan kebenaran pengampunan dosa kepada manusia di dunia ini, kita bekerja bagi pendamaian antara mereka dengan Allah. Juga, orang-orang benar akan memberitakan keselamatan yang dari Allah, kehendak Allah, kepada manusia. Mereka akan memberitakan kebenaran ini. Manusia sudah berdosa di hadapan Allah. Karena itu, mereka sedang menuju kepada kebinasaan karena dosa-dosa mereka. Mereka akan masuk ke neraka. Karena itu, terimalah kasih dan keselamatan Allah dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Dan kemudian Anda akan menerima keselamatan dari segala dosa. Kita sungguh-sungguh mengasihi Injil keselamatan dan memberitakannya. Kita memerdekakan manusia dan memperdamaikan antara mereka dengan Allah dengan memberitakan hukum Allah dan Injil air dan Roh. Para siswa di dalam sekolah misi kami sedang keluar dalam beberapa hari ini untuk menjangkau orang lain, dan kalau kita mau menjangkau orang lain, kita harus mempertajam pedang rohani firman ketika kita melakukan hal itu. Kita memahami dan percaya kepada Injil air dan Roh, dan kita meneguhkan Injil yang kita percayai ini kepada jiwa-jiwa yang masih terhilang. Karena itu kita harus terlebih dahulu memberi tanda kepada bagian-bagian di dalam Injil di mana kebenaran tentang Injil air dan Roh itu dituliskan. Dan kemudian kita keluar untuk mengadakan penjangkauan. Hanya dengan itu kita bisa bertemu dengan banyak jiwa yang terjerat oleh dosa dan mengajar dengan benar kepada mereka. Dalam segala sesuatu, ada perbedaan antara melakukannya dengan iman dengan melakukannya tanpa iman. Bagi semua orang Kristen yang dilahirkan kembali, firman Allah adalah senjata yang sangat berkuasa. Tuhan mengatakan bahwa pembawa damai akan diberkati. Ini berarti bahwa ada berkat kepada mereka yang memberitakan Injil air dan Roh ini. Ia mengatakan bahwa orang-orang yang demikian akan disebut sebagai anak-anak Allah. Sebenarnya, hanya anak-anak Allah yang bisa memberitakan Injil air dan Roh, dan mereka yang mendengar Injil akan bisa membuat perdamaian dengan Allah.
Orang-orang benar adalah orang-orang yang setia di dalam memberitakan Injil air dan Roh. Karena itu, mereka menerima berkat yang berkelimpahan dari Allah di dalam tubuh dan roh. Berkat yang diterima orang-orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Dalam Matius 5 ayat 10 dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh dan melaksanakan pekerjaan ini akan memiliki kerajaan surga. Mereka adalah orang-orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Saudara seiman yang terkasih, pernahkah Anda dianiaya oleh sebab kebenaran? Pernahkah Anda dianiaya oleh orang-orang berdosa karena kebenaran Allah, karena Injil air dan Roh, karena mentaati Injil air dan Roh, karena memiliki persekutuan dengan gereja Allah dan kerajaan Allah, dan karena melakukan pekerjaan Allah? Pernahkah Anda dihina dan direndahkan oleh orang karena iman Anda kepada Injil air dan Roh? Itulah yang disebut sebagai dianiaya oleh sebab kebenaran Allah. Orang-orang benar bahkan akan mengalami penganiayaan oleh keluarga secara biologis mereka sendiri karena kebenaran Allah. Ada berkat dari Allah untuk orang-orang yang demikian. Orang-orang benar jangan sampai menjadi malu karena dianiaya bagi kebenaran Allah. Hal itu merupakan berkat dari Allah. Kalau orang-orang benar hidup bagi kebenaran Allah, mereka akan semakin dianiaya oleh orang-orang berdosa. Orang-orang benar bahkan akan dianiaya oleh sahabat-sahabat mereka sendiri. Kalau Anda berusaha untuk bersekutu dengan gereja Allah, Anda pasti akan dianiaya. Adalah kehendak Allah bahwa orang-orang benar mengalami penganiayaan. 2 Timotius 3 ayat 12. Mereka menganiaya orang-orang benar dengan perkataan dan berkata, apakah engkau sungguh-sungguh harus datang ke setiap ibadah dan bukannya menjalani kehidupan iman yang sembarangan saja? Tidakkah engkau memiliki kesibukan? Santai saja, teman. Apakah menjadi masalah kalau engkau tidak datang satu kali saja dalam ibadah hari Minggu dalam 1 tahun? Apakah engkau sungguh-sungguh harus hidup oleh iman? Apakah engkau sungguh-sungguh harus melakukan hal itu? Bukankah itu yang mereka katakan? Ya, demikian. Apakah kita sungguh-sungguh harus memutuskan hubungan kita yang sudah dekat ini? Nampaknya imanmu kepada Yesus itu salah. Inilah yang dikatakan orang. Ketika orang dunia ini mengatakan damai, mereka berpikir bahwa bersatu lagi dengan mereka itu yang dinamakan damai. Tetapi damai yang sebenarnya adalah mengalami penganiayaan karena kebenaran Allah, karena Injil Allah, bagi keselamatan jiwa-jiwa. Inilah yang dimaksud dengan dianiaya oleh sebab kebenaran Injil Allah. Mengadakan damai untuk diri Anda sendiri, untuk kesombongan Anda, ketenaran, untuk menghindar dari kerugian pribadi bukanlah arti dari dianiaya oleh sebab kebenaran, tetapi dianiaya oleh sebab diri Anda sendiri. Hal itu bukanlah dianiaya bagi kebenaran Allah.
Penganiayaan itu adalah penganiayaan bagi diri Anda sendiri. Yang dikatakan oleh Tuhan di sini adalah mengenai dianiaya oleh sebab kebenaran, karena pekerjaan baik, karena keselamatan jiwa-jiwa, dan karena kerajaan Allah. Ketika seseorang menghina dan menganiaya Anda, dan mengatakan segala yang jahat kepada Anda dan memfitnah Anda karena kebenaran Allah, Anda bisa memberikan tanggapan di dalam hati dengan mengatakan, meskipun ia menganiaya aku karena ia tidak memahami aku tetap harus melakukan hal ini untuk menyelamatkan orang ini dari dosa-dosanya. Kerajaan surga adalah untuk orang-orang yang seperti Anda. Sekarang ini, banyak orang yang sudah mendengar Injil yang benar, yang tidak ingin dianiaya karena kebenaran. Jadi, mereka takut untuk memiliki iman yang benar kepada Kristus. Beberapa orang bisa mengenal Injil air dan Roh, tetapi tidak memberitakannya kepada orang-orang lain. Dan beberapa orang bahkan berpihak kepada orang berdosa dan bukannya kepada Allah, agar mereka bisa terhindar dari penganiayaan. Mereka bukanlah orang-orang yang akan menerima berkat. Bahkan kalaupun mereka sudah menerima pengampunan dosa, kalau mereka tidak dianiaya oleh sebab kebenaran Injil, air dan Roh, mereka akhirnya akan mengkhianati iman yang benar pada saat mereka berdiri di hadapan Tuhan. Sangat bisa diterima bahwa seseorang mungkin lemah, tetapi kalau ia menyangkal Injil yang benar dari dasar hatinya dan bergandengan tangan dengan orang-orang dunia untuk melawan Injil, ia bukan orang yang akan diberkati. Sebagaimana nelayan mengumpulkan ikan-ikan yang bagus ke dalam perahunya dan membuang yang jelek, Allah akan memisahkan orang-orang yang jahat dari orang-orang yang benar. Matius 13 ayat 47 sampai 49. Ini adalah perumpamaan tentang surga di dalam Injil Matius. Akan tetapi, dalam kenyataannya, setiap orang yang memiliki Roh Kudus tidak bisa menghindar dari penganiayaan oleh sebab kebenaran. Bahkan, seseorang tidak bisa tidak hidup bagi kebenaran setelah ia percaya kepada Injil air dan Roh dan menerima pengampunan dosa. Adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin bagi seseorang untuk hanya mencari kepentingannya sendiri, kalau ia sungguh-sungguh dituntun oleh Roh Kudus di dalam hatinya. Orang yang benar akan menerima penganiayaan oleh sebab kebenaran. Kenyataan bahwa orang-orang benar mengalami kesulitan, apakah itu sesuatu yang buruk? Tidak demikian. Kadangkala kita mengalami kesulitan untuk memberitakan Injil, tetapi memang apakah ada sesuatu yang tidak memiliki kesulitan? Saya berharap bahwa Anda semua adalah orang-orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran Allah. Juga, saya sendiri terlebih dahulu ingin menjadi orang yang demikian. Sebagai orang benar, saya berharap bahwa Anda tidak dianiaya secara tidak perlu, yaitu karena kesalahan Anda sendiri. Seperti contohnya, ditangkap karena mengendara secara sembrono setelah meminum minuman keras, ditangkap karena mencuri di sebuah toko, atau ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara karena melakukan penipuan. Allah tidak akan bersuka atas hal yang demikian. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 ayat 11 sampai 12, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya
dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ia mengatakan bahwa kita akan diberkati ketika kita dicela dan dianiaya, dan ketika seseorang mengucapkan segala macam fitnah kepada kita bagi dia. Orang-orang di dunia sering sekali menganiaya anak-anak Allah dan gereja Allah. Apa artinya? Itu berarti bahwa kita, orang-orang benar, memang diberkati. Kalau Anda dicela oleh orang banyak di dunia ini karena percaya dan mengejar kebenaran Allah, kita akan diberkati oleh Allah. Orang-orang benar yang seperti ini akan diberkati karena mereka dianiaya oleh sebab Injil Allah dan gereja Allah. Tetapi beberapa orang tidak memiliki iman kepada firman-Nya, dan karena itu mereka menghindar dari penganiayaan yang datang kepada mereka bagi kemuliaan Allah. Para nabi dan para hamba Allah di masa perjanjian lama, yang adalah para pendahulu dari iman kita, mengalami penganiayaan yang lebih dibandingkan dengan yang kita alami bagi kemuliaan Allah. Kita adalah garam dan terang dunia. Yesus mengatakan, "Kamu adalah garam dunia." Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita, orang-orang benar, adalah garam dunia ini. Bahwa orang-orang benar adalah garam dunia ini berarti bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat diperlukan di dunia ini. Orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh memang orang-orang yang diperlukan di dunia ini. Akan tetapi, bagaimana kalau garam itu kehilangan rasanya? Apa artinya garam yang kehilangan rasanya? Itu artinya ia tidak lagi menjadi garam. Seorang benar akan kehilangan kuasanya karena ia membuang kebenaran dan berjalan sesuai dengan arah jalan dunia ini, dan bukannya hidup seturut dengan Injil air dan Roh. Dalam Matius 5 ayat 14-15 dikatakan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu." Orang-orang yang benar adalah terang keselamatan. Dunia mendengar Injil air dan Roh dari orang-orang yang benar. Dengan kata lain, orang-orang berdosa menerima keselamatan dari dosa-dosa mereka melalui kita, orang-orang benar. Di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Kita hidup mempermuliakan Allah dengan percaya kepada Injil air dan Roh, dan menerima 8 berkat itu dengan iman. Kita harus senantiasa melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan iman yang percaya kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kepada kita berkat-berkat ini. Semua kebenaran ini adalah khotbah di bukit yang dikatakan oleh Tuhan kita.